Baik, Sarni, sebelum kita akhiri sesi konseling kita hari ini, saya ingin memastikan kembali nih hal penting yang sudah kamu dapatkan dari pembicaraan kita kemarin. Ini kan kamu sudah berani bercerita dan jujur tentang masalah kamu, perasaan kamu tentang ayah kamu. Itu langkah yang luar biasa dari cerita kemarin. Kamu juga mulai memahami nih bahwa perasaan kecewa yang kamu rasakan wajar dan kamu punya hak untuk merasa sedih. Nah, di sini Ibu pengen memastikan kembali tentang perjanjian kita kemarin, progres yang kamu lakukan kepada ayah kamu nih, apa saja yang kamu sudah capai, apa saja yang sudah kamu lakukan tentang perjanjian progres kita kemarin. Apa saja? Kemarin Bu, aku udah mulai terbuka sama ayahku. Kemarin aku sudah mulai bercerita tentang apa yang aku nggak suka ke dia. Dan ternyata seiring kita berkomunikasi, aku tahu bahwa ayahku tuh sebenarnya sayang ke aku, tapi karena pikiranku yang udah menjudge dia ini nggak baik, ayah yang nggak peduli sama anaknya. Ternyata dibalik itu semua sebenarnya ayahku itu peduli, hanya kan dia nggak tahu cara mengungkapinnya gimana. Dan dia sendiri bilang ke aku bahwa sebenarnya dia sayang sama aku. Dia mau mengungkapin rasa sayangnya, dia nggak tahu caranya gimana. Makanya dia sering bilang makanya dia sering melakukan sering marahi aku, sering mukul aku, mungkin karena dia nggak tahu, karena dia tidak tahu mau mengungkapkannya itu bagaimana. Iya, maka dari itu di sini saya bisa di sini ada pandangan yang berbalik dari pandanganku sebelumnya, bahwa ayahku itu ternyata sayang sama aku, tapi karena pikiranku yang sudah mencas dia, karena perilakunya ke aku itu nggak selayaknya seperti ayah dan anak, aku langsung mencas dia sebagai ayah yang nggak baik bagiku. Tapi ternyata di satu sisi sebenarnya dia baik, tapi nggak tahu cara ngungkapin kasih sayang ke anak-anaknya itu gimana. Sebenarnya aku pengen banget dia dari awal ini jujur, bahwa sebenarnya aku pengennya dia dari awal jujur, supaya aku nggak mikir hal-hal negatif yang ternyata itu bukan sifat dia. Sebenarnya dia emang sayang ke aku, tapi dia nggak tahu cara nunjukinnya gimana. Dan itu saja sih Bu yang aku dapat sekarang, bahwa ayahku ini seperti ayah-ayah pada umumnya kok. Dia sebenarnya baik, dia juga peduli ke anak-anaknya, tapi dia nggak tahu saja cara ekspresin rasa peduli itu ke kita itu gimana, cara membuka perhatian ke anaknya itu gimana, cara ngobrol ke anaknya dengan baik itu gimana. Karena dia seperti yang saya katakan kemarin Bu, karena dia dari dia kecil juga dia sering diperlakukan sama orang tuanya nggak baik, jadi ini turun-temurun ke anaknya. Jadi dia tidak bisa juga memposisikan dirinya sebagai ayahnya untuk anak-anaknya, karena dia pun pernah mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan. Jadi ayah kamu tidak bisa juga mengekspresikan dirinya sebagai ayahnya karena dia tidak mendapatkan itu semasa dia ke orang tuanya. Maka di sini saya berpikir, oh ternyata ayah saya ini sebenarnya nggak jahat, bukan ayah yang jahat, tapi saya sendiri yang menjudge ayah saya ini sebagai ayah yang jahat tanpa melihat dari sisi dia sendiri. Karena kamu sebelumnya kan tidak tahu nih, kamu menanyakan kan kemarin, makanya Ibu bilang kemarin, coba kamu refleksikan dulu dari sisi lain ayah kamu kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa memukuli kamu seperti sakit banget ini menurut kamu, padahal kan sebenarnya kamu juga pengen kayak anak-anak yang lainnya kan.
Nah, makanya ibu minta kemarin, coba kamu nih mulai obrolan baru dengan ayah kamu. Kamu posisikan ayah kamu, posisikan dulu ayah kamu waktu dia masih muda. Iya. Dia diapain juga sama orang tuanya. Nah, ternyata ayah kamu tidak mendapatkan juga kasih sayang dari orang tuanya, makanya dia tidak tahu nih cara mengekspresikan dirinya sendiri sebagai seorang figur ayah pada anak-anaknya. Ya betul Bu, maka dari sini aku sadar wah ternyata orang tua yang jahat itu emang di latar belakang dari orang tua jahat itu bukan dari karena dia sebelumnya dia sebenarnya orang baik, tapi karena keadaan yang menekannya menjadi seorang yang bukan dikatakan buruk sih, tapi dengan kita melihatnya buruk dia menjadi seorang yang buruk ini, padahal dia nggak seburuk itu. Cuma dari tekanannya aja ya. Iya, tekanan lingkungannya juga Bu. Maka dari sini aku bisa lihat dari sisi ayahku sendiri ini, ternyata dari sisi dia sakit banget ya. Sama halnya dengan saya yang merasakan itu. Saya sakit dan melihat dari sisi ayah saya lebih sakit dari saya. Maka dari itu saya berpikir, ternyata yang ayah saya lakukan ke saya ini bukan bentuk karena dia nggak sayang sama saya, tapi dia peduli ke saya. Maka dari itu saya bisa membuka pikiran saya bahwa ayah saya itu sebenarnya ayah yang baik. Cuman dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagai figur ayah yang baik. Nah, jadi progres apa saja yang kamu sudah lakukan kemarin? Kalau progresnya ya itu Bu, saya sudah mulai mau saya sudah mulai mau komunikasi ke ayah saya, sudah mulai nggak canggung lagi ke ayah saya. Ternyata kalau cerita ke ayah saya, dia mau mendengarkan juga saya, dia mulai terbuka juga ke saya. Dia dengan saya bercerita, dia sudah tahu apa yang saya nggak sukain ke dia, dan dia di sini mulai mau untuk introspeksi dirinya sendiri. Dia dan di sini saya juga melihat ayah saya udah mulai teguh, udah mulai mau merubah sedikit, walaupun belum ada perubahan, tapi di dalam hatinya dia niat ingin berubah, mungkin dia melihat bahwa anaknya ini butuh banget kasih sayangnya, butuh banget perhatiannya. Dan kemarin juga ayah saya minta maaf juga ke saya bahwa dia bilang, maaf nak, sebenarnya maaf nak sayang. Nggak apa-apa ceritanya. Dia bilang, maaf ya kalau ayah nggak sebaik ayah-ayah yang di luar sana, tapi ini diri ayah sendiri. Ayah bukan orang lain, ini beginilah sifat ayah, kamu harus tahu itu. Jangan samakan ayah dengan ayah yang lain, teman-temanmu yang kata kamu ayah mereka sangat baik dibanding ayah, karena semua orang beda perilakunya. Nah, ini sifat ayah, ini yang ayah kamu ini adalah ayah yang kamu lihat sekarang ini. Berarti di sini ayah kamu menceritakan mungkin tentang ayah teman kamu yang seperti ini. Bu. Jadi ayah kamu tidak suka ya dibandingin sama ayah yang lain. Karena dia emang sifatnya sudah seperti itu. Jadi di situ dia menjelaskan lagi tentang kamu. Jadi ayah kamu di sini sudah mulai terbuka juga sama kamu. Bu. Jadi kalian sudah mulai cerita-cerita. Kayak udah nggak ada perasaan canggung lagi, karena sudah ada yang mau mendengar kita, ada yang mau memperhatiin kita. Dan ayah saya juga nggak menjudge apa-apa ketika saya bercerita bahwa ada yang saya tidak suka di dirinya. Dia menerima kata lainnya roasting itu ke dia. Dia menerima hal-hal buruk yang saya ucapkan di dia. Dia mau menerima itu karena dia pikir emang ini salah dia gitu. Dia mulai terbuka juga ke saya, Bu. Dan itu membuat saya kayak merasa agak sedikit senang dan emang masih ada rasa canggung sih, tapi itu sudah sedikit sudah mulai teralihkan ya kan dari kalian sudah mulai cerita tentang saling terbuka. Ya kamu juga sudah
menceritakan semuanya di kamu. Iya, Jadi problem apa yang dia rasakan itu dia sudah mulai juga terbuka ke saya bahwa ada alasan-alasan mengapa dia berbuat benar seperti sekali. seperti itu ke saya. Maka dari itu saya juga di sini mulai terbuka bahwa ayah saya ini nggak seburuk yang saya pikirkan dalam pikiran saya. Saya di sini sudah bisa merubah nih pikiran saya ke ayah saya, karena yang ibu katakan benar bahwa kita kalau mau menilai orang harus lihat dari sisi orang itu sendiri. Sama dengan saya sebelumnya menilai ayah saya buruk ketika saya melihat dari sisi Yang ayah saya lain, sendiri, ya. bahwa ternyata ayah saya juga merasakan hal yang sama. Dia yang lebih sakit dari saya dibanding cerita kita, dia yang lebih sakit dibanding saya. Dari sisi yang lain. Iya, dari sisi yang lainnya, dari sisi ayah saya sendiri. Saya mulai bisa berpikir positif tentang ayah saya. Gitu. Ya Bu, yang intinya di sini ayah kamu juga sudah mulai memperbaiki lagi hubungan Iya, ayah Bu. dan anak, sudah mulai, Mulai terbuka. Kamu juga sudah mulai terbuka juga dengan ayah kamu, sudah Iya, mulai Bu. menerima ayah kamu, perlakuan ayah kamu sebagaimana. Nah di sini baik Sarni, saya benar-benar merasa bahagia tentang mendengar perkembangan yang kamu ceritakan hari ini tentang ayah kamu, perkembangan dari cerita kamu yang kamu sampaikan terlihat jelas bahwa kamu sudah banyak perubahan positif ini yang terjadi, Iya. baik dari ayah kamu maupun dari dirimu sendiri. Ayah kamu pun mulai menunjukkan nih perhatiannya, dan kamu pun sudah bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih baik dan bijaksana tentang ayah kamu. Kamu telah melewati masa yang sulit dengan penuh ketabahan, perasaan kecewa, sedih, dan marah yang dulu kamu rasakan kini mulai berubah menjadi penerimaan dan kedamaian untuk diri kamu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kamu telah bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan matang secara emosional. Di sini saya sangat menghargai keberanian kamu untuk terus berproses dan terbuka selama sesi-sesi konseling kita dari awal sampai akhir ini. Tidak semua orang bisa sejujur dan seberani itu dalam menghadapi luka batinnya sendiri, dan sekarang kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu memaafkan bukan karena lupa, tetapi karena ingin hidup dengan hati yang lebih tenang, damai. Kamu sudah melakukan nih langkah besar, dan saya harap kamu bisa terus mempertahankan sikap positif ini. Jaga komunikasi baik dengan ayahmu, dan bila sesekali keadaan terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Kamu sudah selalu bisa mencari dukungan baik dari orang-orang terdekat maupun datang kembali ke ruang konseling ini. Ibu juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena selama proses ini kamu telah mempercayai ibu untuk mendengarkan kisahmu. Saya bangga dengan setiap kemajuan yang kamu tunjukkan, sekecil apapun itu. Semoga hubungan dengan ayah kamu terus membaik dan kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang semakin kuat, penyabar, dan penuh kasih. Baik, Sarni, kalau begitu sesi konseling kita untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak ya atas keterbukaan dan kerja samamu untuk dari awal sampai akhir ini. Tetap semangat menjalani hari-harimu dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu berharga serta pantas mendapatkan kebahagiaan. Saya juga berterima kasih Bu, karena berkat Ibu, Ibu mau dengerin nih cerita aku dari awal sampai akhir. Dan aku harap sih kedepannya aku bisa mempertahankan komunikasi aku sama ayahku ini agar selalu terbangun antara anak dan ayah ini. Nah, di sini juga aku selama mengikuti sesi konseling ini merasa lega, karena dengan melakukan sesi konseling ini aku mulai terbuka, aku mulai berpikir secara positif tentang masalah-masalah yang pernah aku alami, dan ini yang membuat aku merasa kayak lega begitu, sudah terhentaskan, kayak merasa masalah aku ini sudah terhentaskan. Nah, maka dari itu aku juga berterima kasih kepada ibu karena udah mau mendengarkanku, udah mau memberikan aku solusi, motivasi atas masalah yang
yang masalah-masalah dari diriku ini. Sama-sama Sarni, saya sangat senang mendengar perkembangan positif yang kamu ceritakan hari ini. Ya, Bu. Perubahan dalam dirimu dan sikap ayahmu menunjukkan bahwa proses yang kamu jalani selama ini benar-benar membuahkan hasil. Kamu sudah jauh lebih tenang, lebih dewasa, dan mampu menerima keadaan dengan hati yang lapang. Ya, Ibu harap kamu terus mempertahankan sikap baik ini dan tetap menjaga komunikasi positif dengan ayah kamu ya. Ya. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan perasaanmu sendiri, karena kebahagiaan dan ketenangan itu penting untuk kamu jaga. Untuk sementara sesi konseling kita hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Ya, Bu. Namun karena proses perubahan ini masih terus berjalan, alangkah lebih baiknya jika kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk memantau perkembangan dan memastikan semuanya tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini apakah kamu bersedia untuk melanjutkan sesi konseling lagi minggu depan? Bersedia, Bu. Saya siap untuk konseling lagi di minggu depan, Bu. Baik, terima kasih Sarni. Saya senang kamu mau terus berproses sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Jaga dirimu baik-baik dan tetap semangat. Kamu sudah melangkah dengan lebih baik hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ya.